Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di kantor maupun yang saat ini sedang mengerjakan tugas. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita kembali datang ke hadapan Tuhan, bukan sebagai sebuah kewajiban atau rutinitas, tapi melainkan sebuah kebutuhan kita sebagai umat percaya untuk bersekutu, untuk datang menghadap kepada Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mengucap syukur hanya kepadamu Allah, Tuhan kami yang hidup. Luar biasa Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan, boleh kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Ebenezer, sampai disinilah penyertaan Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk kami. Allah tidak pernah berhenti berperkara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan datang, kami akan sujud ke bawah kaki-Mu yang berlubang paku Bapa. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menghadap-Mu Tuhan, menghadap ruang tahta kudus dengan berjubahkan darah Kristus Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami, setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang malam hari ini boleh beribadah bersama kami secara online Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika malam hari ini di tempat ini Tuhan, hadirat Allah dicurahkan. Kami percaya di tempat-tempat yang lain Tuhan, di rumah-rumah yang lain Tuhan, Allah tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Ketika kami boleh merasakan hadirat Tuhan, maka jemaat-Mu yang di rumah juga akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Bapa, yang lemah iman Kau kuatkan Bapa. Kami percaya karena kami menyembah hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah hanya kepada Tuhan. Kami menyembah hanya kepadamu Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan penuh iman kita katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan. Kami berserah Tuhan, di dalam namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih Allah tak terbatas Tuhan, kasih Allah tak terbatas Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami merasakan Tuhan, kami merasakan lawatan Allah yang tak terbatas, yang tak mengenal ruang dan waktu itu menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anakmu yang ada di rumah-rumah boleh mengalami urapan yang sama Tuhan, boleh mengalami lawatan yang sama Tuhan. Setiap hati mereka yang malam hari ini sedang ketakutan Bapa, kami percaya malam hari ini Bapa sedang memeluk mereka dengan pelukan yang sangat hangat Tuhan. Malam hari ini mereka mengalami yang namanya jamahan Allah itu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Kami percaya Bapa Tuhan, kami percaya Tuhan, terjadilah sesuai dengan iman kami, terjadilah sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan. Setiap apapun yang boleh kami inginkan Tuhan, apapun yang kami boleh menjadi pergumulan kami hari-hari ini, setiap pergumulan, setiap keinginan hati kami Tuhan, ajar kami seperti Maria Tuhan, yang boleh berkata Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan seperti kami Tuhan, bukan seperti kehendak kami Tuhan.
Kami hanya bisa memberi yang terbaik Bapa. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami punya Tuhan. Hidup kami, waktu kami Tuhan, pakailah Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, pakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Bapa. Bahkan pakai kami Tuhan untuk menjadi penjala manusia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Relakan Tuhan, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi kita katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Beri yang terbaik bagimu, segenap relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku ya Tuhan dan segenap jiwaku. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik hari ini Tuhan. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang berharum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur berjumpa kembali di seri yang kelima, Hidup yang Hidup. Kita tahu bahwa kalau hari Minggu kita akan belajar secara khusus dari kitab Ezra. Sementara hari Rabu kita akan terus belajar bagaimana kita menjalani hidup yang hidup itu. Karena kehidupan itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Makanya hidup itu harus dijalani, dinikmati dan disyukuri. Bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sampai kapan kita menikmati menjalani hidup ini? Ada orang yang bertanya, kapan sih Pak kita berbicara atau berkata Ebenezer? Ketika kita berkata Ebenezer itu bukan selesai. Setiap saat kita terus, setiap waktu kita harus berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sampai kapan kita berkata Ebenezer? Sampai kita akhirnya akan berkata tetelestai. Sudah selesai ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, maka di dalam menjalani kehidupan ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-40. Bagaimana kita, ayat ke-10 maaf, Mazmur 119 ayatnya ke-10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Itulah yang Allah inginkan di dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Secara khusus hari ini kita akan belajar dengan tema hidup yang hidup, dengan tema
dari Mara ke Elim. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu ketika kita belajar tentang berbicara tentang dari Mara ke Elim, kita tidak lepas dari cerita atau kisah tentang Nabi Musa, tentang Musa yang ada di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Peristiwa ini bukan peristiwa yang pendek saja. Mungkin kita membacanya mulai dari Keluaran pasalnya yang ketiga, terus berjalan begitu. Tetapi kalau kita belajar dari kitab Keluaran ini, sebenarnya ini rentang waktu yang cukup panjang. Ada 4 fase kehidupan Musa. Menyebutnya orang 3 fase ya, tapi ada 4 fase sebenarnya. Mulai Musa lahir dengan penuh perjuangan yang luar biasa, sampai kemudian 3 bulan dibiarkan. Itu bukan waktu yang pendek. Kenapa? Karena tantangannya adalah maut. Kalau sampai tahu bahwa ada bayi orang Ibrani yang masih hidup, maka tentu dia akan dibunuh. Menyembunyikan seorang bayi yang belum mengerti apa-apa, menangis saja tidak bisa ditahan, tentu bukan perbuatan yang mudah bagi orang tua Musa. Tetapi fase pertama dilewati sampai akhirnya Musa dihanyutkan di sungai Nil. Setelah itu baru fase kedua dari kehidupan Musa di istana Mesir. Walaupun orang menyebutnya ini adalah fase pertama dengan 40 tahun pertama. Fase kedua di padang Midian dengan selama 40 tahun lagi. Jadi peristiwa di Mara menuju Elim ini adalah peristiwa yang cukup memakan waktu kurang lebih 40 tahun, 80 tahun baru terjadi setelah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dan fase yang ketiga adalah di padang gurun. Hidup kita adalah hidup yang kalau kita belajar dari peristiwa bagaimana perjalanan Musa sampai kemudian ada di Mara ini, kita tahu bahwa mereka tentu selama 400 tahun, bahkan kemudian ketika Musa sudah ada di padang Midian, Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel, maka kita tahu bahwa kemudian Tuhan mengutus Musa. Hari Minggu kita sudah menyampaikan 2 peristiwa yang dilakukan oleh Musa untuk menolak. Yang pertama, dia katakan, saya tidak punya apa-apa. Apa yang dipertaruhkan? Tuhan katakan ada tongkat yang biasa saja dipakai, ada tangan Musa yang dimiliki sehari-hari. Tapi karena ketaatan kepada Tuhan, maka tongkat dan kemudian tangan itu ketika dimasukin ke saku, tangannya berubah menjadi kusta. Kemudian tongkatnya juga ketika dilemparkan menjadi ular yang besar. Musa beralasan lagi, saya orang yang tidak cakap berbicara. Tuhan mengutus Harun. Tapi pertanyaan ketiga yang kemudian ditanyakan Musa kepada Allah. Musa berkata, siapakah namamu? Saudara perhatikan di sini, siapakah namamu? Kata Tuhan. Tuhan menyebutkan I am that I am. Aku adalah aku. Kenapa? Karena tidak ada satu nama pun yang mampu mewakili kehebatan dan kemahakuasaan Allah di dalam menolong, dalam menolong dan menopang kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Kemudian itulah maka setelah dalam perjalanan berikutnya baru nama-nama Allah itu muncul. Bukan karena Allah yang memberikan nama atas dirinya, melainkan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup bersama Tuhan, orang yang melakukan berjalan bersama dengan Tuhan, dialah yang memberi nama-nama Allah berdasarkan pengalaman hidup orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki hidup yang hidup bersama dengan Allah. Nah, untuk itu sudah dikasih di dalam Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada statement Allah, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia itu harus berjuang. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Manusia harus berjuang dari mulai ada kehidupan, harus berjuang sampai kepada kematian. Saudara perhatikan, hidup itu sebuah perjuangan. Maka kalau kita menjalani kehidupan dengan santai-santai saja, kita akan tergilas oleh zaman, tergilas oleh keadaan. Ada begitu banyak tantangan yang kemudian terus harus kita lewati. Sampai kapan kata firman Tuhan? Sampai kita kembali menjadi tanah. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dan ketika bangsa Israel kemudian mau dibebaskan setelah menderita, menjerit mereka kepada Allah, waktu Musa datang, saya percaya mereka berada di dalam ketegangan.
ketika memperhatikan dan menyaksikan bagaimana tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tulah yang ke-10, mereka tidak mungkin bersorak melihat kehebatan Musa seperti melihat pertunjukan. Tapi mereka penuh dengan ketegangan. Kenapa? Karena kuasa dan wibawa Fir'aun pada waktu itu begitu berkuasa atas mereka. Tapi di tengah kekuasaan Fir'aun ada Allah yang maha kuasa, ada Tuhan yang hebat, yang siap membebaskan umatnya dari perbudakan. Memulai perjalanan pertama setelah tulah yang ke-10, mereka mengalaminya dengan satu keheranan yang luar biasa. Seolah-olah 400 tahun menjadi budak itu adalah 400 tahun mereka menabung. Kenapa? Karena begitu mereka berangkat, semua orang-orang Mesir mengerikan apa yang dikenakannya, perhiasan-perhiasannya, binatang-binatangnya diberikan. Dan tentu mereka berbahagianya luar biasa. Mereka melewati Laut Merah, mereka berteriak-teriak, tapi ketika melihat kejadian, dia berkata, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tongkat yang biasa itu, ketika di tangan Allah, ketaatan kepada Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk itulah ketika mereka menyeberang Laut Tiberau dan berpaling tentara Fir'aun kemudian tenggelam, Miriam memimpin mereka menaikkan pujian syukur kepada Allah dengan bersorak-sorai. Begitu luar biasa. Tapi itu tidak selesai. Hidup itu adalah perjuangan. Saudara, sejak itulah kemudian kita mengenal, memulai langkah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Dimulai dari langkah mereka ada di Mara. Setelah mereka menyeberang 3 hari 3 malam, mereka berjalan tanpa ada yang bisa diminum. Firman Tuhan menyebutkan ketika sampai di Mara, mereka mulai bersungut-sungut kepada Allah. Saudara perhatikan, habis menikmati mujizat besar, habis menikmati karya Allah, terus kemudian sekarang mereka mulai melihat kenyataan bahwa hidup itu sebuah perjalanan, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Demikian juga ketika ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak berani berkata kepada Allah, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong, kita diperhadapkan kepada Mara, kita akan sampai kepada sungut-sungut. Dan dari Mara itulah kemudian mereka berjalan berikutnya sampai di Elim. Mara itu artinya pahit, Elim itu artinya hidup yang diberkati. Dan sampai kepada hidup yang diberkati harus melalui Mara. Artinya pengalaman pahit. Bagaimana, kenapa harus mengalami itu? Supaya apakah kita bertahan dalam melaluinya, berjalan, menjalaninya, sehingga sampai kepada kita akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dan kita berkata kepada Allah, Ebenezer, kita berkata kepada Tuhan, semua oleh karena anugerahnya, menyanyikan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati perjalanan dari Mara ke Elim, dari kehidupan yang pahit kepada kehidupan yang penuh diberkati berkelimpahan. Kita masa-masa hari ini kita sedang berjalan menuju ke sana bersama bangsa kita. Setelah mengalami pandemi ini yang berkepanjangan, orang tidak pernah berpikir sampai hari ini, tapi bagi orang yang percaya, kita tetap mau berkata, mau percaya kepada Tuhan. Kita belajar yang pertama dari ketaatan Musa. Saudara, ketika mereka berada di Mara dalam kepahitan atau tidak kehausan karena 3 hari 3 malam, dan ketika sampai di Mara mereka mendapatkan air yang mereka minum tidak bisa diminum karena pahit. Alkitab menyebutkan, perhatikan di sini dalam ayat yang ke-25 dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 25 berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, kalau kita ada minum terlalu pahit, yang ditambahin apa? Gula, ya kan? Atau tambah air mungkin karena supaya tidak terlalu pahit kalau tehnya. Ya, walaupun kalau saya disuguhin teh, tehnya manis enggak usah, yang penting setia. Saudara perhatikan, kalau kita tambah gula, kalau itu air semuanya kemudian tidak bisa diminum, tentu ada masalah. Bisa pahit atau bisa itu beracun.
Tuhan tidak memberikan kasih garam, kasih gula. Saudara perhatikan, ketika dalam keadaan gitu Musa berseru kalau melihat bangsa Israel kurang lebih 2.800 sampai 3 juta, sampai 2 juta sampai 3 juta orang. Semua kehausan berseru-seru. Hanya Musa yang ada di situ berseru kepada Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Tuhan menunjukkan apa? Tuhan menunjukkan, perhatikan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Apa hubungannya sepotong kayu dengan air yang pahit? Apa yang bisa dilakukan oleh Musa dengan sepotong kayu yang membuat air itu menjadi manis? Apa yang bisa dilakukan oleh Musa yang membuat itu kemudian menjadi bermanfaat? Mungkin hari ini kita juga sedang melihat di tempat dalam kehidupan kita hanya ada sedikit berkat, hanya ada sedikit persediaan, hanya ada sedikit barang, hanya ada sedikit kemampuan. Lalu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara perhatikan, berapa banyak kita menilai kehebatannya Tuhan dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Sementara pujian tadi menyebutkan sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tapi yang kita lakukan seringkali kita mengukur kehebatan Tuhan dengan keberadaan kita yang membuat kita tidak bisa melangkah. Saudara mau pergi dengan gini, kalau naik mobil juga nggak bisa dibayar dengan iman, kan kita perlu uang. Sehingga ketika kita berangkat, ayo berjalan dengan iman, kita nggak melangkah. Kenapa? Karena kondektur nggak mau dibayar dengan uang. Banyak orang begitu. Tapi kadang orang untuk melangkah dulu itu tidak berani, takut. Semua orang yang ada di Gerar itu takut untuk mulai menanam. Kenapa? Karena kekeringan, karena tidak ada hujan. Tapi Ishak, Alkitab mencatat, Ishak menanam di waktu kering itu karena ketaatan kepada Tuhan. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan panen 100 kali lipat. Musa hanya sepotong kayu, tongkatnya yang biasa dipakai. Tapi waktu dipukulkan di laut Tiberau, laut itu terbelah menjadi 2. Saudara perhatikan. Dan sekarang tongkat yang diberitahukan bukan tongkat, tapi sepotong kayu yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi perhatikan, Musa tidak sedikit pun bertanya kepada Allah. Kenapa? Karena Musa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia percaya betul Allahnya adalah Allah El Shaddai. Maka dia melakukan yang kecil, yang sederhana, yang tidak ada artinya menurut manusia. Kalau itu diserahkan kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin di dalam kehidupan kita, kita mungkin hanya melihat Tuhan, kok hanya ada ini. Jangan bilang hanya ada. Buli-buli kecil yang berisi minyak itu ketika dibawa masuk ketaatan kepada Tuhan, maka mampu mencukupkan hutangnya dan membayar hutangnya dan hidup dari sisanya. Roti atau tepung yang sedikit yang dibuat untuk Elia terlebih dahulu, ketaatan kepada Tuhan yang membuat janda di Sarfat tidak panen atau tidak kelaparan, tidak kekurangan sampai musim panen berikutnya. Apa yang ada dalam kehidupan kita kali ini? Jangan melihat kepada kekecilan kita, kekurangan kita, keberadaan kita. Mari kita lihatlah Allah yang besar, supaya kita mampu melewati masa pahit ini untuk menuju masa yang berkelimpahan, hidup yang diberkati. Jangan lihat marahnya, tapi kita berjalan melewati marah itu sampai ke Elim. Dengan cara apa? Belajar taat meskipun tidak masuk logika. Saudara, ketaatan itu bukan kewajiban, ketaatan itu pilihan. Mau taat atau tidak itu terserah. Musa hanya ditawarin tongkat saja kok. Tapi ketika Musa taat, tongkat itu dilemparkan, maka semua air bisa diminum kembali. Apa yang ada dalam hidup kita? Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ke 9 berkata, ketaatan di dalam pelayanan pesta pernikahan yang membuat mereka tidak dipermalukan, yang membuat mereka menikmati mujizat, yang membuat mereka menikmati sukacita, yang membuat keluarga itu diberkati dengan sukacita ilahi. Kenapa? Karena anggurnya tidak pernah kekurangan. Bahkan Alkitab mencatat, orang lain menyediakan anggur yang baik dulu baru yang jelek, tapi orang itu karena ada Tuhan di sana, taat kepada Tuhan di sana, membuat dia dari awal sampai akhir menikmati anggur yang baik. Itulah maka orang percaya selalu menyatakan bahwa jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai rembang tengah hari. Tidak turun lagi, sampai rembang. Sampai kita berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Tuhan. Ketaatan menjadikan hidup kita
diberkati. Yang kedua, kalau kita belajar dari Amara menuju Elim, yang kedua adalah kita tidak bisa bersungut-sungut dan tidak boleh bersungut-sungut. Alkitab mencatat, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungut itu bukan hanya bibir yang manyun saja. Ayo di sini bibirnya manyun. Bukan hanya bibir yang manyun saja. Itu bukan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu ngomel, menggerutu. Kalau sendiri gerenengan, iya kan? Kalau sendiri gerenengan, ngomong sendiri, ngomong ini kan gitu. Bangsa Israel kan nyebutnya gitu kan. Apakah yang akan kami minum? Bagaimana besok? Saya terus gimana Tuhan? Terus begitu. Kalau kita terus bagaimana? Terus capek. Ya saya perhatikan, menggerutu. Gak tahu yang di sini suka menggerutu nggak? Bersungut-sungut itu tidak harus manyun bibirnya, sambil ketawa aja bisa bersungut-sungut kok. Hahaha gitu, nggak mungkin. Itu kan nggak manyun. Ya tapi itu bersungut-sungut. Saudara perhatikan. Dan ini penyakit kita. Kalau diberkati, wow puji Tuhan, luar biasa. Allahku heran, Allahku besar. Tapi begitu berkatnya nggak ada, waduh. Sampai saya sering kali katakan apa? Sukacitanya itu ditentukan oleh tebal tipisnya si dompet. Status saya siang tadi 5 jam yang lalu menulisnya membutuhkan pelembab untuk membuat atau melembabi atau membasahi dompet yang sudah kering atau kantong yang sudah kering di akhir bulan. Sudah perhatikan, ketika kehidupan pahit jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Kita yakini kalau dalam perjalanan di dalam Injil Markus, dalam perjalanan Tuhan Yesus ketika melayani Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Alkitab mencatat, perhatikan, ada persoalan, berarti saatnya kita menikmati mujizat Tuhan. Ada masalah, berarti saatnya untuk kita menikmati pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada persoalan, kita bersyukur kepada Tuhan, inilah waktunya untuk kita menikmati pertolongan Allah. Kalau kita sakit, inilah waktunya untuk menikmati Allah Jehovah Rafa. Kalau kita kekurangan, inilah waktunya untuk kita menikmati Jehovah Yireh. Kalau kita berada dalam kesulitan yang besar, kita bisa menikmati Allah El Shaddai. Saudara perhatikan, ketika kita berada dalam tantangan yang berbesar, kita akan berkata inilah waktunya untuk kita menikmati Allah Jehovah Nisi. Maka jangan bersungut-sungut. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Bukankah kita sering berkata kepada Tuhan bahwa kita ini dituntun oleh Tuhan? Iya kan? Jalan hidup orang benar apa? Jalan hidup orang benar. Terus tinggal lambang tengah hari. Nah, saya kan lambang tengah hari. Kenapa? Karena hidup orang benar dituntun oleh Tuhan. Diperintahkan atau digenapi oleh Tuhan, dituntun oleh Allah. Saudara perhatikan, jangan bersungut-sungut. Bagaimana caranya? Kalau kita belajar dari Mazmur 37 ayat yang kelima, caranya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bertindak itu kalau kita masih terus begitu tidak bisa. Makanya ada orang berkata kalau kita angkat tangan maka Tuhan akan turun tangan. Kalau kita membuka tangan maka Tuhan akan mengulurkan tangan. Kenapa? Kalau kita terus gini terus, gimana Tuhan memberi uang kita merasa mampu kok. Nah, saudara perhatikan, inilah waktunya. Hari ini kita sedang waktunya untuk menikmati, tidak bersungut-sungut dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku berikan semua kepadamu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa nggak boleh bersungut-sungut? Nggak boleh. Kenapa menggerutu itu nggak boleh? Karena bersungut-sungut itu bertolak belakang dengan iman. Alkitab mencatat, perhatikan di dalam Matius pasal 17 ayat 19 berkata begini, kalimat mereka itu wajar kok. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Perhatikan, mengapa kami? Mereka bertanya begitu, tapi sebenarnya mereka menyalahkan Tuhan. Kan mereka diutus oleh Tuhan, tapi kok kami nggak bisa Tuhan? Kan mereka bersama dengan Tuhan, kenapa kami nggak bisa Tuhan? Karena mereka tidak mempercayakan Tuhan di dalam hidupnya. Rupanya mereka melayani, mereka bekerja bukan dengan kekuatan dari Tuhan, tapi dengan kekuatan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Kenapa? Aku mampu Tuhan.
Sehingga ada istilah Tuhan kemudian dijadikan tambal butuh. Mari yang selama ini, hari-hari ini selalu ngomel, selalu bersungut-sungut, selalu saja tidak puas akan kehidupan ini, mulai berkata kepada Tuhan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Saudara perhatikan, berani nggak kita berkata puas enggak? Gak tuh yang di sini sekarang, puas nggak bersama dengan Tuhan? Puas gitu ya. Saya perhatikan, puas itu lega, puas itu ayem, nikmat bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya hidup yang hidup, bahwa kita menikmati Tuhan. Tidak percaya itu menghambat kuasa Allah. Saya perhatikan, bersungut-sungut itu menghambat kuasa Tuhan. Tidak percaya itu menghambat kuasa Tuhan. Alkitab mencatat, perhatikan di sini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kenapa Yesus jawab begitu? Karena mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Katakan bersama dengan saya, takkan ada yang mustahil bagi saya. Saudara, takkan mustahil bagi saya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kita jangan berkata kepada Tuhan, tak terbatas kuasamu Tuhan, kalau kita tidak mempercayai Dia. Memang Tuhan tidak terbatas, kitanya yang terbatas mempercayai Tuhan. Mari hari ini yang kedua, tidak bersungut-sungut. Mulai yang bersungut-sungut, mulai tutup mulutnya. Tuhan, aku gak bersungut-sungut lagi. Kalau perlu diselentik semut cik gitu ya, jangan bersungut. Kalau anak kecil kan juga dijewer kalau gayal, disintrek kalau ngayal. Nah kalau udah tua kan kita tidak mungkin bibir ditlek gitu, nggak bisa. Tapi kita sendiri Tuhan set gitu ya. Mulai bersungut-sungut, ingat jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, saudara perhatikan, bergantung kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa tongkat itu tidak ada fungsinya sama sekali untuk membuat air itu menjadi tawar. Tongkat itu sama sekali tidak ada air itu atau kayu itu tidak ada fungsinya untuk kemudian bisa membuat air itu menjadi enak. Iya kan? Tidak ada fungsinya sama sekali. Tapi yang membuat berfungsi itu adalah bahwa Musa tidak percaya kepada tongkatnya, tetapi Musa benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kalau hari ini kita punya pekerjaan yang menurut kata orang itu pekerjaan gak akan mencukupi kita, ya sesuai dengan imannya. Kenapa? Karena kita sudah membatasi di situ. Tapi kalau itu kita serahkan kepada Tuhan, maka itu Tuhan yang akan memberkatinya. Bukankah saya sering berkata, hati-hati dengan pikiran kita karena akan menjadi perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita karena akan menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan kita karena akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan karena akan menjadi karakter. Dan hati-hati dengan karakter karena itu akan menentukan masa depan. Musa bergantung penuh kepada Tuhan. Dengar orang bersungut-sungut. Semua orang Israel yang kurang lebih 3 juta itu mengeluh kepada Musa. Bersungut-sungut, mereka tuh menyesali kenapa aku gak kembali lagi di sana. Gara-gara engkau Musa, gara-gara engkau. Saya perhatikan, herannya itu Musa punya hati yang lembut. Dia tidak fokus kepada teriakan orang. Dia tidak fokus kepada keadaan air yang pahit. Dia tidak fokus kepada tongkat yang diberikan oleh Tuhan, kayu yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun dia punya tongkat yang punya hebat kuasanya ketika pernah mengalami dengan tongkat itu, tapi Musa tetap bertanya kepada Tuhan. Dia tidak punya iman yang latah, iman yang ikut-ikutan. Kemarin kan dengan tongkat ini membelah kayu, membelah laut. Siapa tahu hari ini dengan tongkat juga membelah atau membuat air. Tidak. Dia nanya dulu kepada Allah. Artinya apa? Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung, bersandar, berserah kepada Allah. Bagaimana kita ciri orang bersandar kepada Allah hari-hari ini? Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Allah. Wah, yang menjadi sumber berkat itu Tuhan. Kan kata firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin menurut orang itu tidak mungkin menjadi berkat bagi kita, itu bisa justru menjadi berkat. Tapi kalau bukan, kita ngotot, saudara perhatikan, kita akan gagal dan kita menjadi kelelahan. Makanya jangan kemudian merasa aku hebat. Musa punya pengalaman dengan tongkatnya.
Musa punya pengalaman dengan tangannya, tetapi dia hidup berdasarkan pengalaman dia saja. Tapi dia berdasarkan pengalaman dengan Tuhan, bukan kepada ininya, tapi berdasarkan ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia. Saudara, mari hari ini kita mau belajar bergantung kepada Tuhan. Tongkat kayu apa yang ada pada kita hari ini? Kita mungkin tidak punya tongkat, ada keyboard, yang ada pekerjaan, ada cangkul, ada apa yang bisa kita kerjakan. Saudara, jadikan itu menjadi sarana. Diserahkan itu kepada Tuhan. Kalau kita yakin, percaya bahwa itu adalah panggilan hari Minggu yang lalu, bagaimana kita meresponi panggilan Allah? Kita respon, kita pegang panggilan itu, dan kita jalani hidup itu bersama dengan Tuhan. Kita percaya kalau kita setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi di dalam hidup kita. Kalau kita sedang dibersihkan oleh Tuhan, mungkin kok pedes firman-Nya, biarlah anggaplah itu sebagai ranting yang berbuah, harus dibersihkan lagi supaya buahnya bertambah banyak. Yang keempat, yang terakhir, mengikuti ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, perhatikan di sini yang luar biasa itu ternyata bukan hanya mendengarkan. Ada orang yang sungguh-sungguh mendengarkan, tetapi akhirnya jadi orang yang suka protes karena hafal betul firman di sini. Makanya saya sering katakan jangan menjadi Kristen lele. Ya, Kristen lele itu diberi makan sehebat apapun yang besar kepalanya, tidak masuk ke dalamnya. Tapi kita jadi Kristen gurame lah, Kristen ikan mas, yang besar itu badannya. Saudara, perhatikan, yang pertama yang harus kita lakukan di sini ketika kita belajar untuk mengikuti ketetapan Tuhan, ternyata bukan hanya mendengar dan melakukan firman itu. Apa yang harus dilakukan hari ini kalau kita mau berjalan dari Mara menuju Elim? Yang pertama tadi katakan, kita memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita taat, kalau kita emang gak melakukan juga kok? Ibadahnya tidak taat, berdoanya tidak taat, apanya lagi? Ibadahnya banyak hal tidak ketaatan. Yang kedua, tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, bergantung kepada Tuhan. Kita melakukan ini, kata firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Sejauh mana kita membuka hati kepada Tuhan, kepada firman Allah, dan kemudian sejauh mana kita melakukan firman, sejauh itulah Tuhan akan memberkati kita. Ya saudara, saya tertarik kepada Buya Hamka yang ditanya ketika ada orang bertanya, Buya, aku pergi ke sini kok ketemu dengan ini ya. Saya pergi ke Mekah kok saya bertemu dengan pelacur. Saya pergi ke sini kok bertemu dengan ini. Buya Hamka bilang, apa yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu terjadi kepadamu. Kenapa? Orang kita ke tanah suci harusnya cari yang suci. Nah, ke tanah suci carinya pelacur, maka bertemulah dengan pelacur. Nah, kalau kita sedang usaha, pikirnya sini gagal. Ya kalau gagal jangan disalahkan. Kenapa? Karena di sini bicara tentang gagal. Maka perhatikan kata firman Tuhan sini, sejauh mana kita membuka hati kepada firman Tuhan, sejauh itulah Tuhan memberkati kita. Tentu bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman. Pak, kok saya nggak kaya-kaya? Saudara, perhatikan, kekayaan itu bukan ukuran seorang yang setia mengikuti ketetapan Tuhan. Karena banyak orang yang kaya tapi tidak setia juga mengikuti ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena orang ikutnya mikirnya bahwa kekayaan itu berbicara tentang duniawi. Ketika Yesus berbicara, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, itu holistik, itu kompleks betul. Bukan hanya bicara tentang materi, tapi bagaimana bicara orang yang hidupnya hidup, menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah. Bukankah orang kaya itu bukan orang yang berapa banyak yang bisa dia beli, tapi berapa banyak yang bisa dia berikan kepada orang lain. Ketika Yesus melihat banyaknya orang yang memperlikan persembahan di bait Allah,
Yesus melihat persembahan yang terbanyak itu bukan yang orang yang datang dengan tas yang besar, tapi kata Tuhan, persembahan yang paling besar di hadapan Tuhan adalah persembahan janda miskin itu. Kenapa? Karena dia memberi dari apa yang dia punya. Mari hari ini kita belajar, sudahkah kita memberikan kepada Tuhan seutuhnya, sepenuhnya kehidupan kita? Banyak orang, Pak, saya memberi itu berat. Kenapa? Ya karena mengukurnya seperti itu. Hanya orang ributan tentang persembahan, hidup ribut tentang persepuluhan, itu terus. Bagi Yesus kata Tuhan begini, kalau engkau persembahan persepuluhan, persembahan itu terlalu kecil. Persembahan seluruh hidupmu. Orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan tidak berbicara tentang hal yang materi lagi. Kenapa? Karena ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Untuk mengikuti ketetapan Tuhan membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena banyaknya tantangan, karena banyaknya hambatan. Sabar di dalam melewatinya. Makanya dari awal tadi, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ketika kita taat, ketika kita tidak bersungut-sungut, ketika kita bergantung kepada Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau hari ini kita ada di Mara, hidup yang penuh dengan masalah kepahitan, maka kita akan sampai di Elim, hidup yang berkelimpahan. Sebab di Elim waktu itu ada 70 pohon korma yang mampu memberikan kehidupan dan mata air di sana bagi orang-orang Israel, yang cukup untuk memberikan mereka 3 juta orang lebih bisa menikmati kebaikan Tuhan di sana. Hari ini Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Angkat pujian ini tadi, sebab Kau besar perbuatanmu, ajaib tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, kemuliaan. Ini kami Tuhan, dan hormat. Kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Ini pengakuan kami Tuhan, ini iman kami Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Kau akan menuntun kami ke Elim, ke hidup yang diberkati, penuh keberkatan dari Allah. Kami tidak akan fokus kepada apa yang kami hadapi hari ini. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tiada seperti. Sekali lagi katakan, semua yang hadir, semua yang di rumah, yang hari ini beribadah dengan iman, katakan, sebab Kau besar. Ketaatanlah yang Allah inginkan dari hidup kita. Bersyukurlah yang membuat Allah bekerja di dalam hidup kita. Bergantung kepada Allah. Jangan melihat apa yang kau miliki hari ini terlalu kecil, tidak mungkin. Tapi ketika itu dibawa kepada Allah yang besar. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Kami percaya Tuhan tidak ada Allah yang seperti Engkau.
yang begitu memahami, mengerti betul batas kemampuan kami. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menuntun, membimbing Musa, memberkati Musa untuk memberkati bangsa Israel melewati Mara menuju ke Elim. Demikian juga di dalam hidup kami hari ini Tuhan. Mara apa yang ada di dalam hidup kami, kepahitan apa yang ada dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap untuk melewatinya. Allah menginginkan dari kami adalah ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Allah menginginkan dari kami adalah untuk terus bersyukur, karena lawan bersungut-sungut itu adalah ucapan syukur karena iman kepada Allah. Kami belajar kepada Allah. Langkah yang ketiga adalah bagaimana kami untuk taat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Sering kami tidak mengerti, tapi kami percaya Allah mengerti betul apa yang harus kami lakukan. Kami tidak akan bersungut-sungut karena kami memiliki sesuatu yang kecil menurut pemahaman kami. Roti dan ikan, 5 roti dan 2 ikan, ternyata ketika dibawa kepada Allah dapat mencukupkan, bahkan ada sisa 12 bakul. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tuntun kami sampai ke Elim, dan kami menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan untuk mampu memberkati banyak orang. Nama Yesus dipermuliakan. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan, dalam pelayanan gereja-Mu hari-hari ini. Kami sungguh percaya dengan demikian, maka ketika Yesus ditinggikan, ada banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara, kita akan belajar di hari Minggu yang akan datang. Ketemu kembali jam 4 sore dengan tema hidup yang hidup. Dan kita akan belajar untuk kembali di kitab Ezra. Tuhan memberkati. Shalom.